Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aisyah Afham. Ya, hari ini pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ke panjenengan semuanya, ke kalian semuanya tentang bagaimana cara melakukan uji regresi linear sederhana. Termasuk nanti akan saya berikan pula bagaimana interpretasi datanya. Jadi tujuan analisis ini adalah untuk mencari tahu atau untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Syaratnya datanya harus valid dan reliable, kemudian datanya harus berdistribusi normal dan linear. Dasar pengambilan keputusannya ada dua. Yang pertama, nanti kita bisa melihat nilai signifikansi. Kalau nanti lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh. Sebaliknya kalau lebih besar daripada 0,05 maka tidak ada pengaruh. Kemudian kita juga bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Oke, sekarang kita ke datanya. Di sini saya sudah punya data, ada judul penelitian yang akan meneliti tentang adanya pengaruh antara trust kepercayaan terhadap partisipasi pemilihan ketua RT di Desa Maju Jaya. Jadi kita mau melihat adakah pengaruh antara kepercayaan terhadap partisipasi pada pemilihan ketua RT di Desa Maju Jaya. Nah, di sini saya sudah punya data fiktif. Data variabel X saya, variabel independen saya adalah trust atau kepercayaan, sedangkan variabel terikat atau dependen saya adalah partisipasi. Kita simpulkan dengan X dan Y. Kemudian kita akan melakukan uji statistik untuk mencari tahu adakah pengaruh antara trust terhadap partisipasi. Ya, caranya pertama kita buka SPSS. Nah, setelah terbuka, kita klik di variable view, kemudian kita kasih tanda X dan Y. Ya, kemudian di labelnya yang X tadi adalah trust, kemudian variabel Y kita adalah partisipasi. Kemudian kita ke data view dan kita masukkan datanya. Ya, ini ada data fiktif ya. Ada 34 orang. Kemudian kita copy ke sini. Nah, cara melakukan uji regresi linear sederhana caranya gampang. Pertama kita klik analyze, kemudian kita cari regression dan kita klik linear. Nah, kemudian ini kita masukkan di trust tadi ada yang pertama trust itu adalah variabel independen, maka kita masukkan ke sini. Kemudian yang kedua partisipasi adalah variabel dependen, kita masukkan ke variabel yang atas, baru kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya sudah keluar, ada 1, 2, 3, 4 output. Nah, sekarang kita akan belajar memaknai output-output dari hasil uji statistik dengan SPSS ini. Nah, sudah saya rangkum hasilnya di sini. Nah, tadi saya copy ke sini ya. Ini sama. Nah, ini kita copy. Nah, kemudian kita bawa ke sini. Nah, ini. Output pertama adalah variabel enter dan remove. Tabel di atas menjelaskan, jadi fokusnya ke yang merah-merah ini ya. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Jadi variabel yang dimasukkan tadi adalah trust sebagai variabel independen, nih. Kemudian dan partisipasi sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Ini output pertama hanya untuk mencari tahu ini variabel mana yang dimasukkan dan metode apa yang digunakan. Kemudian output yang kedua, yang ini ya, ini. Nah, output kedua model summary. Jadi kita akan melihat nilai R dan nilai R square. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien atau hubungan
R besar yaitu sebesar 0,931. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,866 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas trust tadi terhadap variabel terkait atau partisipasi adalah sebesar 86,6%. Tinggi sekali ya, jadi pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita ke output yang ketiga ini, ANOVA. Nah, dari output di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 206,814 dengan tingkat signifikansi 0,000. Itu lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Tuh. Kemudian kita ke output yang keempat, itu adalah output koefisien. Nah, ini diketahui nilai konstan atau A itu sebesar negatif 6,686, sedangkan nilai trust koefisien regresinya sebesar 0,856, sehingga persamaan regresinya bisa ditulis Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan negatif 6,686 ditambah 0,856X. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Koefisien regresi X sebesar 0,856. Ini ya angkanya ya. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi akan bertambah sebesar 0,856. Nah, sedangkan koefisien regresi tersebut ini bernilai positif. Ini positif ya, kalau yang ini kan negatif. Bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya. Semoga paham. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.